Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Coba. Oke. Masuk semua ya? Hari ini? Tidak. Sama tak masuk? Oren. Faurel dari pertama nggak masuk ya? Coba. Nah, itu catatan ya. Oke, berikutnya kita melanjutkan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan diskusi tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di bangsa kita, di negara kita. Coba tengok, lihat itu di gambar cengkeh ya. Ada yang pernah tahu cengkeh? Tahu. Tak tahu ya? Aduh. Kebun cengkeh itu kalau di Jawa Timur banyak di Ngawi, Nganjuk. Itu kebun cengkeh. Kalau di daerah kita hampir tidak ada. Tetapi cengkeh itu biasanya dipakai untuk campuran pada rokok. Rempah, buat rempah ada ya. Wangi cengkeh itu. Nah, rempah-rempah yang begitu melimpah di negara kita, di Indonesia ini menjadikan negara-negara barat itu ingin berbisnis, berdagang, bahkan ingin menguasai rempah-rempah yang ada di masyarakat kita. Mengapa itu menjadi daya tarik? Karena rempah-rempah itu sangat menghasilkan, dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, karena banyak masyarakat sejahtera di negara kita itu dengan berkebun rempah-rempah cengkeh itu salah satunya ya. Nah, pertanyaannya, ini langsung ada pertanyaan. Pak Ali sudah jelaskan tadi bahwa bangsa Eropa itu berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli tahu? Tahu. Apa? Monopoli itu menguasai. Monopoli itu menguasai. Nah, bukan mainan monopoli ya. Monopoli itu adalah menguasai. Pertanyaannya, kenapa bangsa Eropa itu ingin menguasai rempah-rempah? Ya, karena rempah-rempah itu menjanjikan ya, bernilai, berharga. Karena mereka rempah-rempah dapat dijadikan komoditi. Komoditi itu bahan yang bisa dijadikan untuk bisnis, bahan yang dijadikan untuk diperdagangkan. Nah, itu ya komoditi namanya. Kemudian untuk itulah bangsa Eropa datang ke Indonesia. Andaikan di Indonesia itu tanahnya tidak subur, tandus, tidak ada hasil, lautnya tidak kaya, tidak ada hutan yang bisa menghasilkan kayu, maka tidak mungkin orang-orang barat itu berhasrat, berkeinginan untuk datang ke Indonesia. Nah, sangat mudah sekali menjawab bahwa mengapa bangsa Eropa itu ingin monopoli perdagangan rempah-rempah, ya karena rempah-rempah itu sangat menghasilkan ya, sebagai komoditi yang berkualitas yang bisa membuat sejahtera. Nah, itu ya. Nah, termasuk anak-anakku di rumah nanti belajar di sini jam sesi kedua pelajarannya sama. Tetapi kita berusaha pembelajaran kita tetap teridentifikasi dan terpublish ya, direkam dalam YouTube ya. Nanti untuk pembelajaran ulang bisa kalian lihat kembali. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Nah, seberapa tinggi? Ya sangat berharga ya, sangat berharga. Nilai ekonomisnya sangat tinggi. Mahal harganya. Karena di bangsa barat tidak ada namanya rempah-rempah, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara kita dengan mengambil, berdagang, menguasai rempah-rempah itu. Nah, itu maksudnya. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, karena Indonesia itu penghasil rempah-rempah, mereka ingin menguasai, maka mereka bertindak secara membabi buta, bertindak secara sepihak, bertindak dengan kekerasan dan kekuasaan mereka menjajah bangsa kita. Bangsa kita berada di bawah kekuasaannya. Apa yang menjadi milik kita dirampas menjadi milik mereka. Apa yang menjadi milik bangsa kita hasilnya diambil. Bahkan tata kepemerintahan mereka yang mengatur. Orang-orang pribumi, orang sini nggak boleh sekolah. Yang sekolah orang Belanda saja, orang bangsa Eropa saja. Kenapa tujuannya? Kalau orang Indonesia itu sekolah nanti jadi pinter. Kalau pinter mereka bisa diusir ya, bisa
bisa kalah nanti. Nah, itu terbukti setelah bangsa kita dijajah selama 350 tahun. 350 tahun itu bisa 4-5 generasi. Jadi punya anak, cucunya, cicitnya, cucutnya itu masih dijajah oleh Belanda. Jadi waktu 350 tahun itu lama. Padahal usia manusia itu 60 tahun sudah meninggal. Di bawah 60 tahun meninggal, 70 tahun meninggal. Nah, itu sudah ada generasi-generasi. Nah, itu ya. Maka supaya dipahami bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang kaya raya. Rempah-rempahnya melimpah ruah. Nah, itu ya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nanti kamu jawab ulang ya, jawab ulang pertanyaan nomor 1, 2 dan 3. Nah, tahukah kamu? Nah, ini saya ingin katakan bahwa cengkeh itu sangat banyak manfaatnya. Oleh karena sangat banyak manfaatnya, sebagai komoditi yang berkualitas, mereka berkeinginan untuk datang ke Indonesia. Nah, cengkeh di samping sebagai bumbu masak, cengkeh juga digunakan dalam bentuk bunga, itu sebagai bentuk bubuk nanti ya. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang menjadi dupa. Nah, itu ya pengetahuannya gitu ya. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Betul? Karena Pak Ali sampai sekarang menggunakan pasta gigi yang ada cengkehnya. Sampai sekarang ya. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi, carilah pasta gigi yang mengandung minyak cengkeh ya, gitu ya. Bukan cengkeh, cengkih. Ya. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. 350 tahun, sangat lama. Selama penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena apa menderita? Kita ditandas, dipaksa, tidak diberi upah, disiksa, harus bekerja. Bahkan kalau tidak mau bisa ditembak, dibunuh, diseret, ditendang, dijungkelkan, dan lain sebagainya. Itulah bangsa yang terjajah. Itulah bangsa di bawah kekuasaan bangsa orang lain. Sehingga kita tidak bebas. Mau kemana diawasi dengan senapan. Tidak bekerja ditendang, kasih makan seadanya, diambil paksa, dikerja paksa, kerja rodi, dan seterusnya. Nah, pada saat itu, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah bangsa Eropa mengadakan pelayaran samudra. Nah, kedatangan orang-orang itu karena namanya tamu ya, awalnya dari luar negeri disambut dengan baik dengan kita. Namun ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, datang awalnya baik-baik, ternyata lama-lama keenakan, maka mereka ditolak dengan keras dengan perlawanan di berbagai daerah, ya toh. Nah, pertanyaannya, zaman kerajaan dulu kita berjuang melawan penjajah, bangsa-bangsa Eropa itu selalu kalah. Kenapa bisa terjadi kok selalu kalah? Karena sifatnya kedaerahan. Datang ke Maluku, yang berperang orang Maluku, orang yang Madura tidak. Datang ke Jakarta, Batavia, orang Batavia yang berperang, Tangerang di sini tidak. Sehingga sifatnya kedaerahan, lokal ya. Karena sifatnya itu kelompok-kelompok kita itu tidak kuat. Bangsa kita belum menyatu. Selain itu, persenjataan yang tidak seimbang. Orang Indonesia pakai keris ya. Belanda sudah pakai senapan. Kita mau maju dari sana 100 meter sudah kita mati. Nah, itu ya. Itu perbedaannya. Nah, jadi bangsa barat datang ke Indonesia ini dimulai pada abad ke-15 ya. Bangsa Eropa berusaha melakukan menjelajah samudra kita dengan kapal-kapal laut yang besar, berusaha mencari daerah-daerah di Indonesia yang subur menghasilkan ya toh. Kemudian sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kapal mereka, kapal orang barat itu, orang Eropa datang ke Indonesia pertama kali, datang kemana? Datang ke Indonesia pertama kali itu mendaratnya, berlabuhnya di Malaka. Di Malaka pada tahun 1511. Nenek cucu kita belum ada. Jangankan kita,
jangankan bapak kita, nenek, juju, jiji, dia sebutannya di atasnya lagi belum ada. Jangankan kita. Itu kenapa? Nah, pada tahun itu loh ya, pada tahun 1511. Tetapi pada masa penjajahan terakhir, jujuk kita sudah ada. Ya, pada tahun-tahun 1890, 1830 di Penegoro ya. 1900 itu loh. Itu sudah ada ya, sudah ada. Bahkan negara kita merdeka pada tahun 1945. Pada zamannya Jepang, zaman Belanda sebelum tahun 45, jujuk kita bahkan kakek kita yang masih sepuh itu kacapok ya, masih ada. Tetapi kalau awal bulan penjajahan Eropa 15-11 tahun itu 350 tahun sebelum 45 itu tidak ada. Karena masa panjang ya, berarti yang ada itu jujuknya dari jujuk kita. Kita punya jujuk, di atasnya jujuk punya ayah, di atasnya ayah punya kakek, di atasnya kakek punya jujuk lagi, jujuknya jujuk. Mungkin ke bangsa Eropa itu kacapok ada. Nah, jujuk kita yang ada hari ini yang masih hidup dengan usia yang sudah mendekati 100 tahun, kalau ada itu kacapok ke Belanda di masa akhir. Ada ya? Siapa jujuknya? Bawi sudah pensiun. Bawi kacapok lah mungkin ya. 1945 Pak lahirnya 45 tak kacapok malah ya. Ya, kalau lahirnya 45 tak kacapok sebab itu sudah merdeka, betul. Nah, kalau 42 masih Jepang. Nah, itu sebelum itulah ya. Baik, tetapi jujuk-jujuk kita itu punya cerita tentang ini karena diceritakan oleh bapaknya, oleh ayahnya, oleh kakeknya juga ya. Oke, next. Bahwa berikutnya bangsa Spanyol yang datang mendarat pertama di Tidore. Setelah bangsa Eropa lain, Spanyol mendarat berikutnya di Tidore. Tidore itu Maluku lah. Pada tahun 1821, 1521, sorry. Kemudian disusul bangsa Inggris, Belanda, kapal-kapal Belanda pertama mendarat di Pelabuhan Banten 1596. Sehingga bangsa Belanda itu bukan yang pertama ya. Di awal-awal sudah ada bangsa Spanyol, Inggris. Tetapi yang paling menjajah lama itu ya Belanda itu 350 tahun. Nah itu. Nah kemudian faktor-faktor pendorong penjajahan samudra, penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan, mencari emas. Saya bilang tadi, karena negara itu kaya, kekayaan itu ingin dikeruk oleh bangsa barat, mau diambil gitu ya. Sehingga kekayaan yang mereka cari apa yang pertama, yang paling utama? Rempah-rempah. Hati-hati itu. Apa kekayaan bangsa Indonesia yang ingin dikeruk oleh bangsa barat? Rempah-rempah. Contohnya ya cengkeh itu ya dan lain sebagainya. Kenapa itu mau diambil? Karena di bangsa barat rempah-rempah itu nggak ada, jadi mahal, gitu. Bahkan cengkeh itu semahal dengan emas. Cengkeh itu mahalnya seperti emas, saking dari mahalnya. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan, ya. Kemudian untuk bumbu masak juga. Yang kedua, ada keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan di tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, tugasnya dianggap selesai apabila tugas suci dilaksanakan ke seluruh dunia. Ini dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, ya. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, di Eropa ada satu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai tanah jajahan, maka negara tersebut disebut dengan negara yang jaya, ya tak? Nah, dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari tanah sebanyak-banyaknya di negara lain untuk dikuasai. Kemudian yang berikutnya perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang pesat ya saat itu. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk berlayar. Ditemukannya misiu, ya, persenjataan ya untuk melindungi ancaman dari bajak laut. Nah, itu. Nah, kemudian ditemukannya kompas. Ada kompas. Kompas itu petunjuk jalan ya. Kalau kamu pegang kompas, ini barat, utara, selatan, timur langsung kelihatan, tidak bingung. Pegang kompas macam ini, oh ke sana utara. Nah, ikut arah kompas. Pernah pegang kompas? Pernah. Oke, next. Yang belum supaya cari tahu ya. Nah, baiklah, ini kalian yang harus kerjakan di samping tadi di atas 3, ini harus kerjakan siapa yang dimaksud dengan bangsa barat. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia dan seterusnya hingga sampai nomor 6 itu dijawab ya. Nanti dijawab, diselesaikan, kemudian kalau tidak selesai bisa dilanjutkan di rumah. Dan untuk mengingat kembali kalian bisa lihat rekaman kita hari ini di YouTube, lebih jelas penjelasannya ya. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Ada pertanyaan kah? Ada ya? Baik. Selamat mengerjakan. Kalian belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan. Dan tugas-tugas yang kemarin dalam bentuk fisik yang belum dikumpulkan saya tanda tangani, nggak ada masalah. Sekian dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.